Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat salah satu kisah dari seorang putri bangsawan yang memiliki takdir untuk menjadi seorang permaisuri sebuah kerajaan yang besar. Dirinya adalah Permaisuri Eugenie yang menurut sejarah berteman akrab dengan Ratu Victoria yang juga terkenal tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sedikit menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Cecily dari Yunani dan Denmark yang harus tewas secara tragis di usianya yang terbilang muda, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Bernama lengkap Maria Eugenia Ignacia Agustina, lahir pada tanggal 5 Mei 1826 di Granada, Spanyol. Ia merupakan anak bungsu dan putri dari Don Cipriano dan Maria Manuela Enriqueta Kirkpatrick y Griffenedi. Eugenie memiliki seorang kakak perempuan bernama Maria Francisca de Sales Palafox Portocarrero y Kirkpatrick, dijuluki Paca. Pada tanggal 18 Juli 1834, Maria Manuela dan kedua putrinya meninggalkan Madrid menuju Paris, melarikan diri dari wabah kolera dan bahaya perang Karlis pertama. Sehari sebelum mereka berangkat ke Madrid, Eugenie menyaksikan kerusuhan dan pembunuhan di alun-alun di luar kediaman mereka, Casa Ariza. Eugenie de Montciso, gelar yang ia dikenal di Prancis, ia dididik secara formal sebagian besar di Paris, dimulai di Convent of the Sacré-Cœur yang modis dan tradisional dari tahun 1835 hingga 1836. Pada tahun 1837, Eugenie dan Paca sempat menghadiri sekolah asrama untuk anak perempuan di Royal York Crescent di Clifton, Bristol untuk belajar bahasa Inggris. Eugenie pernah diejek sebagai wortel karena rambut merahnya dan pernah juga mencoba melarikan diri ke India, namun usahanya tidak berhasil. Pada bulan Agustus 1837, mereka kembali bersekolah di Paris. Namun sebagian besar pendidikan anak perempuan berlangsung di rumah, di bawah pengawasan pengasuh Inggris dan teman-teman keluarga. Pada bulan Maret 1839, saat ayah mereka meninggal di Madrid, gadis-gadis itu meninggalkan Paris untuk bergabung kembali dengan ibu mereka di sana. Saat remaja, Eugenie yang keras kepala suka menguji batas fisiknya. Saat menunggang kuda, berenang, atau bermain olahraga lain yang disukainya, ia selalu mengambil rute yang paling sulit dan menantang. Dia juga pernah diselamatkan dari tenggelam dan 2 kali mencoba bunuh diri setelah cintanya ditolak oleh pemuda yang ia sukai. Karena peran ibunya sebagai nyonya rumah masyarakat yang mewah, Eugenie berkenalan dengan Ratu Isabella II dari Spanyol dan Perdana Menteri Ramon Narvaez. Maria Manuela semakin ingin mencari suami untuk putri-putrinya dan membawanya dalam perjalanan ke Paris lagi pada tahun 1849 dan Inggris pada tahun 1851. Marie Antoinette selalu menjadi magnet tersendiri bagi Eugenie. Eugenie muda itu mengidolakan Ratu Prancis yang bernasib malang itu, dan dia bahkan pernah berdandan seperti Mary untuk sebuah potret. Namun, ketika nantinya dia menjadi permaisuri, Eugenie hidup dalam ketakutan bahwa dia akan menemui akhir tragis yang sama seperti pendahulunya. Dia pertama kali bertemu dengan Pangeran Louis Napoleon setelah dia menjadi Presiden Republik Kedua bersama ibunya di sebuah resepsi yang diadakan oleh Pangeran Presiden di Istana Élysée pada 12 April 1849. Pada suatu waktu, Napoleon yang terkenal dengan sifat playboynya tersebut bertanya pada Eugenie, "Apa jalan menuju hatimu, Nona?" Dengan berani, Eugenie menjawab, "Lewat kapel, Tuan." Dalam pidatonya pada tanggal 22 Januari 1853,
Napoleon III setelah menjadi kaisar secara resmi mengumumkan pertunangannya dengan mengatakan, "Saya lebih memilih seorang wanita yang saya cintai dan hormati daripada seorang wanita yang tidak saya kenal." Mereka menikah pada tanggal 29 Januari 1853 dalam sebuah upacara sipil di Tuileries, dan pada tanggal 30 ada upacara keagamaan yang lebih megah di Notre Dame. Pernikahan itu terjadi setelah banyak pertimbangan karena Eugenie dianggap memiliki kedudukan sosial yang terlalu rendah oleh sebagian orang. Namun bagaimanapun, sang permaisuri adalah lambang keanggunan. Jadi tidak mengherankan jika ia memiliki topi Eugenie yang elegan dan abadi yang dinamai menurut namanya. Dipopulerkan oleh ikon Hollywood lama yakni Greta Garbo, topi menutupi wajah miring ke atas di bagian samping dan biasanya memiliki bulu burung unta yang panjang yang bertengger di atasnya. Topi itu sangat populer di tahun 1930-an. Eugenie mengalami kesulitan luar biasa dalam melahirkan anak. Keguguran pertamanya pada tahun 1853 setelah kehamilannya selama 3 bulan membuatnya takut dan kecewa. Pada tanggal 16 Maret 1856, setelah 2 hari persalinannya membahayakan ibu dan anak dan dari mana Eugenie pulih dalam waktu yang lama, sang permaisuri melahirkan seorang putra tunggal bernama Napoleon Eugenie Louis Jean Joseph Bonaparte yang bergelar Pangeran Imperial. Setelah menikah, tidak butuh waktu lama bagi suaminya untuk kembali ke gaya lamanya, yakni mencari simpanan karena Eugenie menganggap seks dengannya menjijikkan. Di bawah pemerintahan Ratu Eugenie yang cerewet, Paris menjadi kota megah seperti yang kita kenal sekarang. Pasangan kerajaan itu terkenal karena memperkerjakan George Eugene Haussmann, seorang perencana kota yang kini legendaris, untuk mengubah ibu kota, membangun jalan-jalan lebar yang ikonik dan ruang hijau yang tertata dengan sempurna. Permaisuri Eugenie mungkin tidak terlalu populer di kamar tidur Napoleon atau di wilayah Prancis yang lebih condong ke Republik, tetapi seluruh Eropa sangat memujanya dan mengagumi perilakunya. Ratu Victoria sendiri pun terkesan dengan wanita itu, dan kedua wanita bos itu adalah sahabat karib sepanjang hidup dan pemerintahan mereka yang ikonik. Eugenie mungkin gadis Katolik yang baik, tetapi dia tidak keberatan dengan sedikit kesombongan dan keangkuhan. Dia memiliki koleksi perhiasan yang luar biasa dan dia suka pajang untuk acara apapun yang bisa dia hadiri. Perhiasannya sangat didambakan, sehingga sosialita Brazil Aimee de Heren kemudian membeli hampir semuanya. Ketika Kekaisaran kedua digulingkan setelah kekalahan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia, permaisuri dan suaminya mencari perlindungan permanen di Inggris dan menetap di Camden Palace, de Christmas di Kent. Suaminya, Napoleon III, meninggal pada tahun 1873 dan putranya meninggal pada tahun 1879 saat bertempur dalam Perang Zulu di Afrika Selatan, dengan Eugenie mengunjungi tempat kematiannya pada ulang tahun pertama. Sebelum kematian putranya dan setelah dia menjadi janda, dia mencoba untuk bergabung dengan kaum Bonapartis dan legitimis dalam aliansi politik melawan Republik Ketiga Prancis dengan membuat pendekatan kepada Pangeran Chambord, yaitu penggugat legitimis atas tahta Prancis, dan mengusulkan agar dia mengadopsi putranya. Namun gagasan itu ditolak oleh Pangeran Chambord, dan pada tahun 1885 ia pindah ke Vanburg, Hampshire, dan ke villa yang dibangun untuknya di Cape Martin, di mana ia tinggal dalam masa pensiun menjauhi politik. Rumahnya di Vanburg sekarang menjadi sekolah perempuan Katolik independen Vanburg Hill. Setelah kematian suami dan putranya, saat kesehatan yang mulai memburuk, dia menghabiskan beberapa waktu di Osborne House di Isle of Wight. Dokternya menyarankan dia untuk mengunjungi Bournemouth yang pada masa Victoria terkenal sebagai resort spa kesehatan. Selama kunjungan sore pada tahun 1881, dia mengunjungi Ratu Swedia di kediamannya di Craighead. Kesehatannya pulih cukup untuk memungkinkannya melakukan perjalanan internasional. Dia tercatat telah mengunjungi makam Yuya dan Tuya di Lembah Palaraja selama pembersihannya pada musim semi tahun 1905. Selama kunjungan itu dia duduk di kursi yang tanpa sepengetahuannya adalah tahta Putri Sitamun yang berusia 3000 tahun.
Hubungan baik keluarganya dengan Inggris diperingati pada tahun 1887 ketika ia menjadi ibu baptis Victoria Eugenie dari Battenberg, Putri Beatrice yang kemudian menjadi permaisuri Alfonso XIII dari Spanyol. Ia juga dekat dengan permaisuri Alexandra Feodorovna dari Rusia yang terakhir mengunjunginya bersama dengan Kaisar Nicholas II pada tahun 1909. Saat Perang Dunia I pecah, ia menyumbangkan kapal uap Thistle miliknya ke Angkatan Laut Inggris. Ia mendanai rumah sakit militer di Vanbrugh Hill dan juga memberikan sumbangan besar ke rumah sakit Prancis yang membuatnya diangkat menjadi Dame Grand Cross of the Order of the British Empire pada tahun 1919. Mantan permaisuri tersebut meninggal pada tanggal 11 Juli 1920 pada usia 94 tahun saat mengunjungi kerabatnya Adipati Alba ke-17 di Istana Liria di Madrid di negara asalnya Spanyol. Ia dimakamkan di Imperial Crypt di Biara Saint Michael Vanbrugh bersama suami dan putranya, Raja Inggris George V menghadiri upacara pemakamannya. Setelah Perang Dunia I, Eugenie hidup cukup lama untuk menyaksikan runtuhnya monarki Eropa lainnya seperti Rusia, Jerman, dan Austria-Hongaria. Ia mewariskan harta bendanya kepada berbagai kerabat. Tanah miliknya di Spanyol diberikan kepada cucu-cucu saudara perempuannya Pacha. Rumah di Vanbrugh beserta semua koleksinya diberikan kepada ahli waris putranya, Pangeran Victor Bonaparte. Villa Chirnos diberikan kepada saudara perempuannya, Putri Laetitia dari Aosta. Aset likuid dibagi menjadi 3 bagian dan diberikan kepada kerabat-kerabat di atas kecuali sejumlah 100.000 francs diwariskan kepada Komite Pembangunan Kembali Katedral Reims. Baiklah, itu ada cerita hidup dari seorang permaisuri terakhir dari kerajaan Prancis. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.